Suara apa itu? Siapa yang meniupnya? Ratna Puspa tersenyum tipis, meski bibirnya bergetar menahan nyeri. Pahanya terasa seperti terbakar. Rasa sakitnya menjalar, menusuk hingga ke dada. Siapa lagi? Hanya satu orang yang mampu. Pasti kakek. Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya kembali lemas. Ia pingsan di pelukan Jakawening. Di sisi lain, Kalanaga Seta mulai gemetar. Apa-apaan ini? Makhluk-makhluk itu. Ia hendak melarikan diri, namun Jakawening menahan dengan suara tegas. Jika kau keluar dari lingkaran ini, nasibmu akan sama seperti mereka. Ia menunjuk ke garis serbuk putih di tanah. Makhluk-makhluk itu tidak berani melewatinya. Kalanaga Seta menoleh. Matanya membelalak. Benar saja, ular-ular berbisa yang merayap mendekat tiba-tiba berbalik arah saat mencapai batas lingkaran. Lebah-lebah putih pun berputar di udara, seakan mencium sesuatu yang mereka hindari. Lalu mereka kembali menyerbu keluar lingkaran, mengamuk, menggila, menyerang para bajak laut yang tersisa. Jeritan mulai memenuhi udara. Lembu jagat tampak berputar-putar dengan pedangnya, berusaha mengusir lebah-lebah putih yang mengeroyoknya. Namun usahanya sia-sia. Seekor ular menyambar kakinya. ARGHH, ia roboh. Tubuhnya menggeliat. Makhluk-makhluk berbisa itu segera mengerubunginya. Melihat itu, Kalanaga Seta kehilangan keberanian. Ia jatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Jakawening pun tidak mampu menahan rasa ngeri. Seandainya ia tahu di mana Ki Agramandala berada, ia pasti akan memaksanya menghentikan kekejaman ini. Namun suara melengking itu datang dari arah yang tak jelas. Dan ia tidak mungkin meninggalkan Ratna Puspa dalam keadaan pingsan. Satu persatu, 24 bajak laut menemui ajal mereka dengan cara yang mengerikan. Lalu sunyi, tubuh-tubuh mereka tergeletak tak bergerak. Namun makhluk-makhluk berbisa itu masih menggerogoti daging mereka. Tak lama kemudian, tampak sosok tua merangkak perlahan mendekat. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Dialah Ki Agramandala. Di tangannya, ia memegang alat tiup dari batang alang-alang, menyerupai suling kecil. Ketika irama tiupan berubah, makhluk-makhluk berbisa itu perlahan mundur, menghilang ke semak, ke tanah, ke lubang-lubang gelap. Ah, kau lagi yang menolong cucuku, pendekar. Ki Agramandala berkata lirih. Jakawening mengerutkan kening. Ki, cara ini terlalu kejam. Orang tua itu menatap tajam. Kejam? Dan mereka ini tidak kejam. Ia menunjuk ke arah mayat para bajak. Siapa dia? Bukankah dia pemimpin mereka? Ia melangkah mendekati Kalanaga Seta yang kini pucat pasi. Tunggu dulu, kata Jakawening cepat. Memang dia pemimpin mereka, tapi nyawa cucumu ada di tangannya. Ratna Puspa. Ki Agramandala menoleh panik. Kenapa dia terkena racun dari senjata rahasia? Jakawening menatap tajam ke arah Kalanaga Seta. Cepat berikan penawarnya. Kalanaga Seta adalah orang yang berpengalaman. Kini, melihat kesempatan, keberaniannya kembali muncul. Ia tersenyum licik. Sepertinya kami salah mendarat, katanya pelan. Pulau apa ini sebenarnya? Pulau Tengkorak, jawab Jakawening dingin. Dan beliau adalah pemimpinnya. Gadis ini cucunya. Jadi cepat beri penawar. Kalanaga Seta tertawa pendek. Mudah saja. Rupanya kami masuk ke sarang iblis. Kalau aku memberikan penawar, bagaimana dengan keselamatanku? Aku akan menyiksamu sampai hancur, bentak Ki Agramandala. Kalanaga Seta malah tertawa. Silakan, aku tidak takut mati. Matanya melirik Ratna Puspa. Apalagi jika ditemani gadis secantik ini. Ucapan itu membuat Ki Agramandala murka. Tangannya mengepal. Sulingnya hancur di genggaman. Jakawening segera menengahi. Apa yang dia katakan benar. Racun ini aneh. Kita harus menukar nyawanya dengan keselamatan Ratna Puspa. Hah, itu baru masuk akal. Kalanaga Seta tertawa puas. Kini ia merasa di atas angin. Cepat berikan penawar. Setelah itu kau boleh pergi, bentak Ki Agramandala. Kalanaga Seta menggeleng. Aku bukan orang bodoh. Ia menatap Jakawening. Kau, siapa sebenarnya di pulau ini? Jakawening menjawab tenang. Aku bukan penghuni sini. Aku berasal dari Bukit Pelangi. Kalanaga Seta tertegun. Wajahnya pucat. Bukit Pelangi. Dunia seakan berhenti baginya. Ia menatap Jakawening seperti melihat makhluk dari dunia lain. Kalau begitu, aku hanya akan menyerahkan penawar jika kau sendiri yang mengantarku ke pantai. Kurang ajar, kau tidak percaya padaku, bentak Ki Agramandala. Para penghuni pulau mulai mengangkat senjata. Suasana menjadi tegang, karena kini nyawa Ratna Puspa bergantung pada satu orang yang paling mereka benci.